4 hari sudah pemilu serentak dilaksanakan, kini publik terus menanti hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU secara resmi, baik melalui metode sirekap yang saat ini masih berlangsung maupun penghitungan manual yang akan dilakukan secara berjenjang dari kecamatan hingga berakhir di KPU pusat. Meski beberapa jam usai TPS ditutup, masyarakat sudah mengetahui siapa pemenang di Pilpres dan juga partai politik yang menjadi jawara di pemilu 2024 kali ini melalui hitung cepat atau quick count yang digelar di sejumlah lembaga survei. Namun lagi-lagi masyarakat termasuk parpol dan para calon baik pasangan capres dan cawapres dan calon legislatif harus bersabar menanti hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Berkaca dari hasil hitung cepat dan rekapitulasi KPU sementara ini, pemilu 2024 menyisakan berbagai pertanyaan yang tidak ditemukan dalam beberapa kali gelaran pemilu berlangsung. Sejumlah pihak menyebutnya sebagai sebuah anomali politik. Sebut saja, bagaimana suara Gerindra sebagai pengusung utama Prabowo Gibran dan juga parpol asal Prabowo tidak mendapatkan suara yang melimpah sebagai efek ekor jas. Sebaliknya, Golkar lah yang memperoleh suara terbesar dalam koalisi Prabowo Gibran. Anomali lainnya adalah bagaimana PDIP yang dapat hat-trick menjadi parpol dengan raihan terbesar namun berbanding terbalik dengan pasangan Ganjar Mahfud yang diusungnya. Jawa Tengah dan Bali yang dianggap kandang banteng harus legowo dengan keperkasaan Prabowo Gibran. Pun demikian dengan PKB yang unggul dengan raihan suara parpol di Jawa Timur namun gagal mengantarkan suara Anies Muhaimin sebagai juara di wilayah ini. Apa sebenarnya yang terjadi di pemilu 2024 ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Faktor apa sajakah yang menyebabkan anomali pemilih terjadi dan berefek kepada pasangan capres dan juga pemilu legislatif? Tim TV One mengabarkan. Pasca pencoblosan, pemirsa, banyak sekali istilah-istilah yang harus kita cari penjelasannya secara sederhana, pemirsa. Mulai dari split tiket, anomali politik, tidak mendapatkan kotel efek, intinya adalah hasil Pilpres dan juga Pileg 2024 tidak seindah di bayangan kita. PDIP ternyata unggul tapi tidak memberikan kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Sementara itu Prabowo Gibran naik tapi tidak memberikan sumbangsi yang cukup signifikan untuk Gerindra pastinya, begitu juga Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Anomali politik itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam di Studio TV One. Sudah hadir di sini mulai dari Prof. Siti Zuhro, pakar politik kita, dan juga Mas Pangi Syarwi dari Foxpol. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Mbak Caca. Saya juga akan menyapa. Di sini ada Mas Hanta Yuda dari Poltreking dan juga Prof. Suaib sebagai psikolog politik kita. Selamat malam, Prof. Maksud saya sosiolog politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya pertama kali ingin ke Prof. Siti Zuhro yang tahu sudah melakukan riset di seluruh Indonesia. Benar tidak, Prof? Ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kotel efek ini disebut sebagai tidak memberikan sumbangan signifikan untuk partai politik dari pilihan capres. Kenapa harus terjadi di 2024? Apa sih penyebabnya? Iya, ini kan pemilu serentak kedua ya. Pemilu serentak pertama adalah tahun 2019. Nah, ketika kita melakukan riset itu sebetulnya serentak itu dilakukan, tidak lain tidak bukan, dimaksudkan agar gitu ya, partai politiknya itu juga nantinya itu terseleksi secara alami yang tinggal di DPR itu yang bagus-bagus. Yang punya istilahnya itu akar tunjang gitu ya, mass political base yang kokoh kan gitu, sehingga ramping karena alami bukan karena dipaksa-paksa gitu. Nah, lalu melakukan nanti koalisi yang bagus dan sebagainya. Nah, dengan begitu ketika diserentakkan pemilu presiden dan pemilu legislatif akan ada efek gitu ya, efek ekor jas itu dari partai yang mengusung kadernya, baik itu untuk capres maupun cawapres. Itu lagi-lagi asumsi. Dan ternyata itu pula yang terjadi di 2019, tidak terbukti banget. Jadi kalaupun ada peningkatan yang dirasakan oleh PDI Perjuangan waktu itu, tapi kok nggak loncat banget ya segitunya lah ya, 20%. Lah, 0,38. Lah, waktu itu terus kita coba lihat loh,
Apa ini yang salah? Jadi itu semua asumsi ternyata. Teori-teori yang kita tadinya dalilkan bahwa akan ngefek istilahnya ke partai politik nanti. Jadi ini kan tidak pemilu presiden doang, ini kan serentak tapi yang muncul mendominasi itu pilpresnya. Lah pemilu legislatifnya kayak tenggelam kan gitu lah. Itu pula yang sebetulnya harusnya equal sama gitu ya. Lah ini yang memang perlu mungkin semacam kita tidak bisa memaksakan. Kondisi Indonesia ini memang agak unik ya menurut saya. Tidak bisa diasumsikan seperti itu. Ternyata sekarang kita melihat mengapa gitu ya. Kalau menang di pilpresnya kok kalah di pileknya kan gitu. Pileknya tidak serta-merta. Dan ini kelihatan sekali ya, khususnya untuk Gerindra gitu ya. Gerindra yang katanya Pak Prabowo luar biasa itu, kok Gerindranya ya segitu aja kan gitu kan. Malah Golkar, apakah Golkar karena mendapuk Mas Gibran kan? Kita nggak tahu juga kan gitu ya. Tapi secara KTA mungkin belum ya gitu. Tapi ini semua yang menurut saya ini yang untuk yang akan datang pemilu kita itu perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan sehingga asumsi-asumsi tadi itu tidak menjadi berhenti di asumsi. Jadi kita dalilkan tapi itu ternyata asumsi. Dan itu yang kita sampaikan segera setelah pemilu 2019 bahwa ternyata apa yang salah dengan pemilu serentak ini, kok tidak ada korelasi yang positif antara pilpresnya dengan perolehan pileknya kan gitu. Mas Hanta, secara riset atau mungkin quick count dari poll tracking benar seperti itu bahwa ada partai-partai yang tidak mendapatkan kutil efek, begitu juga paslon. Seperti apa? Iya Caca, saya kira saya sepakat ya seperti disampaikan oleh Mbak Wiwi, Profesor Siti Zuhro. Sebenarnya anomali ini bisa disimpulkan dua hal karena tingginya split ticket votingnya tinggi, sementara kotel efeknya rendah itu hubungannya kira-kira. Nah kalau kita buka datanya, kenapa split ticket votingnya, di mana pemilih tidak linier memilih antara capres yang dia pilih dengan pileg atau partai yang dia pilih. Kalau data yang kita buka, kita lihat saja bahkan tidak hanya partainya Gerindranya Pak Prabowo, tapi partai Koalisi Indonesia Maju itu tidak lebih dari 45% gabungan dari 4 partai utama, Demokrat, Gerindra, PAN, dan Golkar itu. Sementara Pak Prabowo berdasarkan data quick count itu sekitar 57-58%. Nah misalnya kita buka data partai di luar pendukung Pak Prabowo. Pemilih PKB itu memilih 02, 48% di data exit poll. 41% yang memilih 01, lebih banyak memilih Prabowo. Pemilih Nasdem juga begitu, 47% memilih Pak Prabowo. Kemudian hanya 45%-nya memilih 01. Pemilih P3 lebih besar lagi, 67% memilih Prabowo Gibran. Hanya 12% memilih Ganjar Pranowo. P3 betul lebih banyak memilih 03, 54%. Tapi hampir 40% memilih 02. Artinya mereka punya partai, pilihannya seperti kami survei di Jawa Timur, pernah dipublish misalnya seminggu menjelang pemilu, itu juga tergambarkan pemenangan PKB diprediksi bahwa warga Nahdien itu. Tapi pilihan capresnya lebih kepada Prabowo, diprediksi lebih dari 60%, dan itu ternyata sesuai real count hari ini. Nah, ini disebabkan dua hal menurut saya. Satu, ini menunjukkan bahwa faktor figur jauh lebih determinan dalam konteks pilpres ya, lebih determinan ketimbang faktor partai, mesin partai. Ini menunjukkan lemahnya mesin partai sebenarnya. Misalnya di data exit poll kami ditanya ketika orang keluar dari TPS, apa alasan dia memilih Prabowo Gibran? Kita tanya juga yang memilih Anies, memilih Ganjar. Itu faktor pertama memilih karena figur Prabowo 31%, memilih karena keberlanjutan, faktor Jokowi, Gibran tentu hal ini, Jokowi Junior, itu 22%, faktor gimmick, program makan gratis plus gimmick gemoy itu sekitar 15%, hanya faktor partai 9%, poin ingin saya katakan. Dia memilih Prabowo karena Gerindra, karena Demokrat, hanya 9%. Jadi rendah memang faktor partai itu, ditambah, diperkuat dengan faktor caleg, yang memilih partai itu lebih pada caleg. Ini menunjukkan bahwa party ID kita memang rendah. Sementara saya tambahkan figur ID atau personality yang teridentifikasi yang tingkat kesetiaan kepada figur jauh lebih kuat daripada kepada partai politik. Itu dua hal itu yang menggambarkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Gerindra rendah?
Sementara Pak Prabowo segitu tingginya, berapa kali lipat, Gerindra hanya 13%, Prabowo-nya 58%. Ini menunjukkan bahwa betul tadi kotel efek tidak bekerja efektif atau rendah, tidak terbukti di Indonesia. Tapi saya punya analisanya, jawabannya begini. Satu, ada tiga hal. Satu, kalau kita perhatikan strategi Pak Prabowo itu di dalam selama masa kampanye, dia menjaga keseimbangan, soliditas koalisinya. Hampir saya tidak menemukan Prabowo kampanye untuk Partai Gerindra di musim ini. Pakai baju Gerindra, kemudian mengasosiasikan diri, brand connection-nya kuat ke Gerindra, atau teriak pilih Gerindra. Hampir tidak ada, saya tidak menemukan. Mungkin Caca bisa menemukan. Kostum Gerindra pun tidak digunakan. Warna bajunya pun biru mudanya tidak ada kaitan dengan Gerindra. Tuan rumah kampanye akbar pun dibagi kepada Demokrat di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat PAN, Golkar, dan seterusnya. Hampir Gerindra saya tidak melihat. Jadi tanpa kampanye akbar yang dilakukan oleh Gerindra. Ini bagian dari Pak Prabowo melakukan mungkin menjaga keseimbangan. Itu satu. Sehingga yang dirugikan tanda petik ya Gerindranya. Tapi Pak Prabowo-nya nggak keliru, mungkin menjaga keseimbangan. Yang kedua, dari strategi Partai Gerindra pun keliru, lemah. Tidak mengkapitalisasi peluang manfaat yang besar ini, dikapitalisasi untuk membuat brand association, brand connection yang kuat tadi. Justru yang ketiga, faktornya di mana Golkar PAN yang sangat masif menjadikan Prabowo Gibran PAN, Prabowo Gibran Golkar dan sebagainya. Sehingga dia menjadi nihil, faktor ke Gerindranya menjadi seimbang partai-partai pendukung partai itu. Nah, ini yang saya kira faktor di mana evaluasi debat itu juga memberikan efek di mana menyebabkan kotel efek yang dialami oleh Gerindra tidak berjalan efektif. Sekaligus catatan saya kenapa partai PD Perjuangan tetap menjadi pemenang, jadi bukan PDIP-nya naik, karena Gerindranya gagal menjadi pemenang. Dia punya potensi sehingga PD Perjuangan menjadi pemenang. Padahal PDIP itu turun suaranya. Suaranya turun kalau dipartikan dengan sebelumnya. Jadi faktor caleg ternyata jauh lebih determinan. Dan saya setuju tadi dari Mbak Wiwi mengatakan perlu dievaluasi, jangan-jangan semangat untuk concurrent election itu menyerentakkan pemilu itu yang sangat rumit, ini pemilu paling rumit sedunia ya, dilakukan dalam sehari 5 pemilihan, perlu dievaluasi. Ternyata tidak efektif juga kalau itu tujuannya. Itu Caca. Oke, Mas Panggi boleh ditambahkan kalau tadi kan Mas Hanta menganalisis lebih condong kepada Pak Prabowo dan Gerindra. Boleh ditambahkan untuk PDIP dan Ganjar Mahfud. Kalaulah memang figur yang menentukan, kenapa kemudian yang rising itu masih PDIP, begitu juga dengan Anies Caimin di Jawa Timur, seperti apa? Ya, sebenarnya dalam riset kita, penelitian kita 2019 itu menarik juga ketika kita tanya untuk menguji split itu ya, apakah kotel efek itu kecil atau signifikan. Itu kan apa yang kita lihat adalah jumlah suara yang dikumpulkan oleh Pak Joko Widodo waktu itu berpasangan dengan Pak Haji Maruf Amin, kemudian diadu dengan jumlah suara partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Itu yang temuannya adalah 65% itu suaranya pribadinya Pak Jokowi. Sementara suara yang dikumpulkan oleh partai pengusung Pak Jokowi digabungkan itu hanya 55%. Itu artinya apa? Masih ada 5,5% yang melakukan split. Split ticket voting artinya pilihan partainya tidak sejalan dengan pilihan presidennya. Itu masih ada angka itu. Nah, yang paling besar kotel efeknya kepada siapa? Hanya PDIP itu pun hanya, kalau saya sampai Mbak Wiwi tadi, hanya 0,38% efek bahwa kotel efek Pak Jokowi itu dinikmati oleh PDIP. Kemudian yang Gerindra waktu itu hanya 0,76 efek dari Prabowo efek kepada Gerindranya. Yang paling besar di koalisi Prabowo 2019 waktu itu adalah justru PKS yang dia mendapat angka yang cukup besar 1,42%. Yang dia dapat dari efek Gerindra efek atau Prabowo efek yang kebetulan waktu itu PKS mengusung Pak Prabowo. Nah, dan termasuk Nasdem waktu itu lumayan juga 2,33%. Nah, yang kedua adalah memang di dalam sistem pemilu serentak, split ticket voting hanya terjadi dua hal penyebab. Pertama adalah pemilunya serentak. Kalau pemilunya nggak serentak, maka nggak akan ada namanya split ticket voting. Yang kedua adalah dalam sistem presidensial. Mungkin Mbak Wiwi itu pernah ngomong juga itu, misalnya menyampaikan itu bahwa split ticket voting hanya akan terjadi kalau sistemnya presidensial, sistem presidensial. Nah, kalau serentak tadi, kenapa terjadi serentak ini? Itu yang menjadi complicated dan rumit untuk menjelaskan di dalam konteks split ticket voting perilaku pemilih. Menurut saya ada 4 faktor yang menyebabkan orang split ticket voting. Yang pertama adalah tetap yang disebut dengan faktor personalisasi kandidat. Personalisasi kandidat itu menyebabkan memang di Indonesia, memang apa yang disampaikan Anta Yuda sama dengan saya bahwa
bahwa orang menjatuhkan pilihan presiden dalam hasil survei kita di bulan Agustus itu adalah itu faktor center of candidate. Itu 36% alasan mereka memilih presiden. Baru kemudian programatik, baru kemudian soal alasan memilih karena bantuan uang dan barang dan seterusnya. Dan partai pengusung hanya 6,8%. Iya. Yang mereka memutuskan memilih calon presidennya karena preferensi alasan partai pengusung. Apalagi kalau mereka putuskan hanya karena pengurus partai. Nah, dengan begitu bahwa memang kotel efek tidak signifikan. Yang kedua adalah programatik. Programatik itu membuat orang split atau tidak. Karena yang terjadi di Jawa Tengah itu partai ID-nya tinggi 11%, Mbak Prof. Wiwi. 11% karena di Jawa Tengah nggak pernah gubernurnya kalah. Siapapun yang diusung oleh PDIP selalu menang. Itu artinya partai ID-nya kuat sekali 11%. Tetapi di pemilu kali ini itu dia split banyak sekali. Kita kan belum survei ini. Kalau ditanya cara nguji kan sederhana split ini. Kemarin Ibu 2024 milih partai apa? Terus presidennya siapa? Itu ketahuan itu. Oh ternyata pilihan saya Gerindra, PDIP. Tapi presidennya siapa? Prabowo, udah split. Berarti tidak beririsan, tidak sejalan antara pilihan partai dengan pilihan presidennya. Itu pasti akan terjadi. Apa menyebabkannya? Salah satu adalah programatik. Programatik itu adalah yang namanya bansos, BLT, Raskin. Itu menggusur, membuldoser partai ID, pemilih-pemilih ideologis. Karena pemilih kita cenderung adalah transaksional pragmatis. Dan ketika ada persamaan kepentingan yang ketemu di sana, di satu butuh yang namanya suara, yang satu butuh uang dan barang, nah terjadilah aspek-aspek elektoral. Nah yang ketiga adalah tentu saja partai ID yang rendah. Nah partai ID yang rendah itu membuatkan split ticket voting kita tinggi. Rumusnya sederhana, kalau split ticket votingnya itu, kalau partai ID-nya tinggi, splitnya harus rendah, split ticket voting rendah. Tapi kalau partai ID-nya rendah, maka split ticket votingnya tinggi. Nah, maka memang menjadi persoalan adalah orang yang merasa dekat dengan partai, secara membership, partisanship atau secara psikologis maupun ideologis, itu nggak besar di Indonesia. Nah itu yang menyebabkan faktor kenapa orang memutuskan melakukan split ticket voting, tidak beririsan antara pilihan partai dengan pilihan presidennya. Baik, secara sosiologi politik nanti saya akan tanya kepada Prof. Suaib. Kasihan loh, ini kita dari tadi ngomongin partai politik, partai ID-nya rendah atau mungkin dianggap partai politik tidak memberikan sumbangsi yang cukup signifikan dibandingkan figur. Tapi Prof, kan kita tahu siapa sih yang mengetuk pintu satu persatu masyarakat. Ya orang partai, bahkan bendera warna-warni partai politik begitu banyak di masyarakat sebelum pemilu. Kenapa tidak berhasil? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.